Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehatini Armayati. Saya dari Nurse Muhammadiyah Prengsewu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Dan yang kita bahas itu yang pertama, apa itu hipertensi? Yang kedua, tanda gejala hipertensi. Yang ketiga, klasifikasi hipertensi. Yang keempat, faktor pemicu dan penyebab hipertensi. Yang kelima, ada diet hipertensi. Yang keenam, ada komplikasi hipertensi. Yang ketujuh, ada makanan yang diperbolehkan untuk hipertensi. Sebelum saya melakukan penyuluhan, di sini saya mempunyai pasien yang bernama Nyonya Y, dan dia itu hipertensi sudah sekitar 6 bulan. Dia hipertensi grade 3 dan juga dia belum mengetahui hipertensi itu apa, tanda gejalanya apa, makanan yang diperbolehkan apa, dan semua tentang hipertensi dia belum mengetahui. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan sekitar 60 menit atau 30 menit untuk melakukan penyuluhannya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan di wilayah Sragi, Lampung Selatan, Kota Alianda. Terima kasih untuk sebelum saya melakukan presentasi, saya akan memakai masker terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Mehatini Armayati. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Apakah benar ini dengan Ibu Nyonya Y? Benar ya Bu ya? Ibu udah 6 bulan ya kena hipertensi ya. Sebelumnya kita akan membahas ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan sekitar 60 menit. Apakah Ibu bersedia? Nah, sebelum kita melakukan penyuluhan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Yang kita bahas itu yang pertama, apa itu hipertensi? Yang kedua, tanda gejala hipertensi. Yang ketiga, klasifikasi hipertensi. Yang keempat, ada faktor pemicu hipertensi. Yang kelima, ada diet hipertensi dan tujuan dietnya itu apa. Yang keenam, ada komplikasi hipertensi. Yang ketujuh, ada makanan yang diperbolehkan untuk hipertensi ya Bu. Iya. Sebelumnya Ibu tensi darahnya berapa ya Bu? 160 ya Bu ya? Oh iya, per 100 ya Bu ya? Nah, tensi darah 160/100 itu ada di stadium 3 Bu. Ya, pada stadium 3 hipertensi. Jadi kita mulai saja ya Bu ya. Ibu sebelumnya sudah kenal saya kan ya Bu? Sudah ya, saya perawat Mei. Udah ya, dari Nurse Metro Universitas Muhammadiyah Prengsewu ya Bu. Iya. Ya, kita mulai saja pembahasan yang pertama ini, yaitu apa itu hipertensi ya Bu. Hipertensi itu tekanan darah di atas normal. Dan juga seseorang yang dianggap hipertensi itu tekanan darahnya lebih dari 140 mmHg, dan juga tekanan diastoliknya itu 90 ya Bu. Ya, yang kedua kita akan membahas tujuan ya. Tanda gejala hipertensi ya Bu ya. Tanda gejala hipertensi itu yang pertama, sakit kepala, pusing, sakit di tengkuk sini Bu ya. Yang ketiga, mudah marah dan wajah memerah. Yang keempat,
telinga berdenging. Jadi telinganya itu berdenging gitu, kayak ada yang masuk tapi nggak ada gitu ya. Yang kelima itu mudah lelah, jadi mudah capek atau lemes gitu ya. Nah, jika hipertensi berat tidak diobati maka akan timbul gejalanya. Itu berbahaya Bu. Yang pertama dia mual muntah. Yang kedua itu sesak napas, jadi napasnya tuh berat banget gitu, kayak sesek gitu ya. Yang ketiga tengkuk kaku, jadi tengkuknya tuh kaku, nggak bisa digerakin gitu Bu. Yang keempat itu gelisah ya. Yang kelima itu pandangan jadi kabur, kayak mau pingsan tapi nggak jadi gitu, jadi pandangannya kabur gitu ya Bu. Yang ketiga kita akan membahas klasifikasi hipertensi. Ya, Ibu sebelumnya tahu nggak klasifikasi hipertensi itu apa? Belum ya? Jadi saya akan menjelaskan klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi itu ada tiga stadium. Yang pertama ada stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Nah, stadium 1 itu hipertensi ringan Bu. Jadi hipertensi ringan itu tensinya 140 sampai 159. Diastoliknya itu 90 sampai 99. Ya Bu. Kita membahas stadium 2. Stadium 2 itu ada hipertensi sedang. Nah, hipertensi sedang itu tensinya 160 sampai 179. Diastoliknya 100 sampai 109 Bu. Iya. Nah, kita akan bahas stadium 3 ya Bu. Stadium 3 itu dikatakan hipertensi berat. Nah, hipertensi berat ini tensinya 180 sampai 209. Diastoliknya 100 sampai 109 ya Bu. Di atas itu juga termasuk hipertensi berat ya. Setelah itu kita akan membahas tentang diet ya Bu ya. Atau kita bahas dulu tentang faktor dulu ya, faktor pemicu ya Bu ya. Faktor pemicu dari hipertensi itu Bu, yang pertama rokok. Kalau misalnya suka ngerokok itu juga bisa menyebabkan hipertensi, sama minum-minum alkohol. Nah, itu dilarang ya Bu ya, karena bisa menyebabkan hipertensi ya Bu. Yang kedua stres. Nah, kalau banyak stres itu bisa menyebabkan hipertensi Bu. Ya, yang ketiga obesitas. Jadi berat badan juga mempengaruhi untuk terjadinya hipertensi. Jadi berat badannya harus stabil atau massa indeks tubuhnya harus normal ya Bu. Yang keempat ada penyakit diabetes mellitus dan jantung. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipertensi ya. Yang kelima kurang olahraga. Jadi kita tuh harus banyak olahraga biar nggak kena hipertensi ya Bu. Yang keenam ada diet tidak seimbang. Jadi dia itu makanannya berlemak, terus itu makanan konsumsi garam yang berlebihan. Nah, itu menyebabkan hipertensi ya. Faktor penyebab dari hipertensi itu terakhir genetik atau keturunan. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan keturunan ya. Dari keturunan, makanan, juga lingkungan. Nah, situ ya Bu ya. Selanjutnya Bu ya. Lanjut kita akan membahas tentang diet ya. Diet, apa sih itu diet? Ibu pernah nggak tahu diet hipertensi itu apa? Belum pernah ya. Diet hipertensi itu makanan yang rendah garam. Jadi hipertensi itu nggak boleh banyak-banyak garam makanannya ya. Nah, tujuan diet itu yang pertama ada dua nih Bu. Yang pertama membantu menurunkan tekanan darah. Yang kedua membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau edema atau bengkak. Jadi diet itu bisa menurunkan tekanan darah, terus itu bengkak atau edema dalam tubuh ya, atau cairannya berkurang
gitu ya Bu ya. Nah, terus kita akan membahas tentang komplikasi hipertensi nih. Ini yang paling penting nih Bu, komplikasi hipertensi. Nah, komplikasi hipertensi itu yang pertama dia akan terjadinya stroke, stroke, penyakit jantung, koroner, terus itu gagal jantung, terus penyakit ginjal. Nah, itu bisa menyebabkan ginjal tuh Bu, hipertensi juga ya. Terus penyakit pembuluh darah, perifer, misalnya gejalanya itu awalnya kesemutan. Nah, kesemutan di kaki atau di tangan itu gejala hipertensi di awal ya Bu ya. Terus gangguan gerak itu seperti kayak nggak bisa gerak, tengkuknya sakit, terus kesemutan, kebas itu ya. Dan keseimbangan, serta bisa yang terakhir itu lebih parah kematian. Ya. Nah, ini sekarang kita membahas tentang makanan yang diperbolehkan untuk hipertensi ya Bu. Ya, makanan itu yang diperbolehkan untuk hipertensi yang pertama daging ayam boleh, kecuali jeroan nggak boleh ya Bu ya. Terus ikan asin, telur asin itu nggak boleh ya Bu ya. Terus itu putih telur itu nggak boleh untuk hipertensi ya Bu. Terus yang kedua ada sumber protein nabati, itu boleh, kecuali meliputi semua kacang-kacangan itu boleh ya, yang diolah tanpa garam, tapi nggak boleh banyak-banyak garam. Jadi kacang-kacangannya direbus ya sedikit garam aja, nggak boleh banyak-banyak garam ya. Yang ketiga ada sayuran. Nah, sayuran ini meliputi semua sayuran hijau dan segar, tapi kecuali singkong ya, nggak boleh ya singkong ya, sama melinjo itu yang hijau itu loh Bu ya, nggak boleh itu ya. Terus buah-buahan boleh, semua buah-buahan boleh ya, kecuali durian. Nah, durian itu nggak boleh karena dia menyebabkan hipertensi ya. Yang terakhir itu minuman boleh ya, meliputi air mineral, air aqua gitu boleh ya, teh, susu, dan yang rendah lemak ya. Apakah Ibu paham tentang apa yang sudah saya jelaskan Bu? Paham ya Bu? Boleh saya sedikit mengulas Bu? Boleh ya. Coba Ibu sebutkan tanda gejala hipertensi itu kayak mana ya Bu? Darahnya lebih dari 140. Terus sakit tengkuk ya Bu ya. Terus telinga berdenging ya. Ya benar. Terus itu kelelahan ya Bu. Cepat lelah ya Bu. Terus itu sakit kepala. Iya, sakit kepala. Benar ya Bu ya. Jadi sudah paham ya Bu. Jika Ibu sudah paham, sekian penyuluhan dari saya tentang hipertensi. Kalau Ibu ada yang dipertanyakan, boleh saya persilakan. Apa Ibu ada yang ditanyakan Bu? Nah, ini nggak ada karena udah penyuluhannya udah paham ya Bu ya. Iya. Jika Ibu sudah paham, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya sekitar 60 menit atau 30 menit ya Bu di sini ya Bu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali ya Bu. Ya. Udah. Di sini saya akan memperkenalkan ya ramuan tradisional untuk hipertensi. Itu yang pertama ada satu gelas air putih yang sudah direbus. Setelah itu ini ada daun avocado yang sudah saya cincang atau sudah saya robek-robek. Karena cara meminumnya itu yang pertama kita siapkan 1 gelas air putih, setelah itu kita rebus, setelah itu
kita siapkan daun avokadonya yang sudah kita olah atau robek-robek. Setelah itu kita sesudah air ini mendidih, kita masukkan 1 atau 2 lembar avocado ya, daun avocado. Setelah itu kita tunggu sekitar 1 menit. Setelah mendidih kita saring. Setelah itu sarinya yang kita minum ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu kurang suka yang ini yang tidak ditambahkan gula, bisa tidak ditambahkan gula, atau kalau misalnya tidak suka yang itu bisa juga kita tambahkan gula sedikit ya Bu ya, 1 sendok ya. Setelah gulanya mencair, terus airnya sudah mendidih, sudah matang, kita saring daunnya. Setelah itu sarinya yang kita minum. Paham ya Bu ya? Oh ya, nanti jika Ibu kena sakit-sakit tengkuk atau ada gejala yang sudah saya sampaikan tadi, Ibu bisa melakukan ini di rumah ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Thanks for watching.